justru orang-orang yang bisa survive dalam kondisi saat ini itulah yang akan menjadi pemenang ya. Jadi banyak bisnis yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan yang sangat dinamis ini gitu. Ya, setuju. Tapi ada juga yang bisa. Nah, mereka lah yang bisa survive. Nah, One 3.4 Class FM, this is the actual radio. Classy people, balik lagi bareng saya, Yuri Edelin, dan Bapak Iskandar Z. Lubis di program manajemen praktis Just Make It Simple. Nah, mau ngingetin dulu nih untuk Anda Classy people di sesi 3 ini yang mau tanya-tanya, yang mau belajar lebih praktis tentang manajemen tapi hasilnya maksimal, itu boleh banget ya di WhatsApp kita atau mungkin di DM Instagram kita di Classy FM, atau untuk Anda yang mencermati melalui YouTube channel kita bisa langsung komen juga di sana. Oke? Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang udah masuk. Ada Aprieni dari Padang. Aprieni dari Padang. Oke. Tetangga Bapak bukan? Bukan ya. Nah, katanya kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pengawasan atau controlling? Kalau emang pengawasan tergantung dengan hal-hal yang harus diawasi, gimana mengkategorikan mana yang bisa diawasi langsung dan mana yang baiknya secara rutin? Oke ya, jadi kapan ya kita melakukan controlling ya? Tentu saja setelah dieksekusi atau pada saat sedang dieksekusi ya. Nah, mungkin apakah diawasi langsung atau mungkin pakai pendelegasian, mungkin kira-kira seperti itu ya pertanyaannya tadi ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan ya yang memang harus diawasi secara langsung dan katakanlah frekuensinya itu lebih rutin ya. Misalkan untuk mengontrol kualitas sebuah produk ya. Jadi contohnya ya pencampuran berbagai produk. Tapi kalau kita melihat di lean management ya, jadi dari manajemen Toyota ya misalkan contohnya ya. Mereka itu melakukan pengawasan sebenarnya berbanding terbalik dengan historis akurasi gitu. Artinya begitu kualitas dari yang direncanakan itu cenderung katakanlah sustain gitu, maka sebenarnya rentang waktu pengawasan bisa dijarangkan. Karena pada hakikatnya pengawasan itu juga kalau kita bicara dari perspektif finansial itu juga adalah sumber daya gitu. Nah, jadi kita tentu mencari yang optimalnya dan kita harus memang mengamati tren atau data yang kita lihat dari hasil realisasi gitu. Ketika memang masih ada fluktuasi yang sangat katakanlah sangat tinggi ya dari rencana, maka wajar kalau itu butuh perhatian serius gitu. Artinya pengawasannya harus melekat gitu. Tapi begitu sudah semakin stabil, ya rentang waktunya bisa dijarangkan. Kira-kira seperti itu gitu. Logikanya begitulah gitu. Jadi simpelnya kalau sudah oke-oke saja ya bisa agak dikurangi lah gitu pengawasannya. Nggak harus rutin juga ya. Nggak mesti harus terus-terusan kayak gitu. Oke, baik. Oke, Bu Aprieni. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Esa Putri Wijaya Kardi di Bintaro, Tangerang Selatan. Oke, ya. Jauh nih, Pak. Tangerang ya. Iya. Ya. Katanya saya mengikuti manajemen praktis di channel YouTube Classy dari episode awal sampai yang terakhir di-upload. Wah, luar biasa nih. Alhamdulillah nih ada audiens kita di Tangerang ya. Dan saya bergerak di industri kreatif, production house. Dan event organizer. Dinamika industri kreatif itu luar biasa, Pak. Benar sehingga sekali. Apa yang kita susun bulan ini itu belum tentu relevan 3 hingga 4 bulan ke depan. Setuju sekali. Gimana cara menentukan standar performa kerja tim saya di dalam dinamika yang sengebut ini? Nah, toolsnya apa setelah melakukan pengamatan, pengawasan, dan ternyata apa yang dibikin di awal gak relevan, apa yang harus dilakukan gitu. Ganti rencana awal atau pengawasannya yang diatur biar gak capek, ubah-ubah terus. Oke, jadi siapa namanya tadi Bu Esa. Bu Esa ya? Iya, namanya panjang sih Pak, kita singkat aja Bu Esa ya. Iya. Oke, jadi Bu Esa ya.
Kalau dikatakan saat ini sangat dinamis, saya setuju. Ya. Jadi justru orang-orang yang bisa survive dalam kondisi saat ini itulah yang akan menjadi pemenang. Ya. Jadi banyak bisnis yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan yang sangat dinamis ini. Gitu. Ya, setuju. Tapi ada juga yang bisa. Nah, mereka lah yang bisa survive. Nah, kalau saya menyarankan jangan berharap bahwa akan ada perencanaan yang akan flat bahkan begitu terus sepanjang tahun gitu. Jadi lupakan harapan itu gitu. Karena memang dengan dinamika yang ada seperti sekarang, yang sangat dibutuhkan itu memang adalah inovasi dan juga sinergi kalau saya bilang. Nah, kita sudah pernah singgung sebelumnya ya. Jadi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang luar biasa ini butuh cara-cara luar biasa juga. Saya pernah mengilustrasikan sinergi itu sesuatu yang luar biasa dan itu bisa dibangun ketika ada trust each other antara anggota tim dan jelas mereka bekerja sama gitu. Nah, kerjasama yang mereka bangun tadi ya dilandasi dengan rasa saling percaya tadi yang hanya akan mampu menghadapi perubahan yang sangat dinamis sekarang gitu. Makanya untuk kondisi sekarang kita sangat butuh tim-tim solid. Tim-tim yang bisa saling percaya, kemudian terus berinovasi dan jangan mengharapkan ya bahwa akan ada kestabilan seperti dulu. Saya pernah singgung, kalau bisa sekarang buat roadmap 3 tahun itu udah hebat kalau saya bilang. Siap-siap saja kita akan merubah, sudah hampir dipastikan itu tidak akan sesuai lagi gitu. Tapi yang jelas kita punya acuan awal gitu. Sehingga nggak susah-susah banget kita ketika melakukan improvement bahkan di saat kita membuat rencana-rencana yang sifatnya bulanan gitu. Jadi saya bilang ke Bu Esa tadi, keep fight Bu. Ya. Jadi kondisi sekarang ini memang butuh tim-tim solid dan hanya itu yang bisa survive dan itu yang akan menjadi pemenang. Nah Pak, pandemi ini memperlihatkan kita bahwa hampir tidak semua perusahaan atau bisnis yang siap ya untuk menghadapi krisis dengan skala seperti ini. Banyak banyak perusahaan itu yang hampir kolaps, tapi ternyata tidak sedikit juga yang akhirnya mereka itu bangkit dan berkembang lagi. Tetap fight gitu. Iya, oke. Seperti mungkin perusahaan yang bergerak di industri kesehatan gitu Pak, e-commerce, lalu juga information dan teknologi communication, pengolahan makanan dan retail, serta pertanian. Nah, menurut Pak Is, perusahaan di bidang ini bertahan karena memang mereka beruntung saja berada di bidang yang aman dari pandemi, karena orang-orang itu tetap nih menggunakan produknya, atau memang mereka sudah melakukan risk management yang efektif gitu Pak? Oke ya, jadi kalau dibilang beruntung, saya nggak yakin kalau beruntung terus-terusan ya. Jadi tadi sudah disinggung juga bahwa saat ini dinamikanya sangat luar biasa. Mungkin 3 bulan pertama beruntung, akan ada perubahan lagi 3 bulan kedua gitu. Ya oke lah dia beruntung lagi, ada 3 bulan berikutnya lagi, apakah dia akan beruntung terus? Rasanya probability-nya akan kecil ya untuk bisa seperti itu. Jadi kalau menurut saya ketangguhan tim yang sangat dibutuhkan saat ini. Jadi kalau saya lebih berharap kepada kerjasama tim yang solid sehingga masing-masing anggota tim itu keluar gitu potensinya. Jadi inovasi-inovasi itu akan muncul. Itu yang kita butuhkan banget sekarang gitu. Jadi kalau kita berharap dari keberuntungan saja, saya pikir itu hanya sesekali gitu. Jadi kesempatan untuk mengambil momen itu yang menurut saya yang membedakan masing-masing organisasi. Tadi disinggung kan, contohnya misalkan industri kesehatan. Nggak semua juga rumah sakit yang survive misalkan gitu ya. Ada yang survive, ada yang enggak. Nah nanti kalau kita bedah lagi, ada mungkin yang rumah sakit A bisa mengambil momen yang tepat gitu ya. Jadi ketepatan mengambil keputusan, ya, membaca peluang misalkan seperti itu. Yang lain mungkin agak kurang melihat itu gitu. Itu yang akan membedakan. Begitu juga dengan bisnis-bisnis yang lain gitu. Katakanlah seperti event organizer misalkan. Ketika kita masih mengandalkan event yang ngumpulin orang rame dan sekarang nggak mungkin lagi, ya kita nggak mau merubah pola nih, ya. Lalu kemudian kita tetap memaksakan, ya kita nggak akan bisa survive gitu. Lalu kemudian apakah yang mikir itu aja, karena kan dinamikanya luar biasa. Makanya saya bilang butuh kekuatan tim. Jadi ketika ada sinergi dari sebuah tim, ya, jadi masing-masing itu akan kontributif nih
mengeluarkan ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Jadi maka saya bilang saat ini adalah saat yang paling tepat menguji kekuatan sebuah organisasi gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Sekalipun ada yang beruntung, nggak sedikit juga ya mungkin akhirnya kolaps juga ya Pak ya. Mungkin karena faktor manajemennya nggak becus gitu. Ya itu yang saya sampaikan tadi, beruntung itu nggak terus-terusan. Nggak terus-terusan. Sesekali iya mungkin sih. Ya itu saya bilang tadi 3 bulan pertama oke beruntung. Iya. Nah, 3 bulan berikutnya apa iya gitu ya. Probabilitasnya kecil banget loh beruntung-beruntung aja gitu ya gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan konteks controlling versus risk management? Apa nih yang ingin Bapak sampaikan terkait dua hal ini? Oke. Tadi pertanyaannya hubungan controlling dengan risk management ya. Jadi risk management sebenarnya adalah upaya kita memperkaya rencana kita. Jadi kita tentu saja harus optimis ya. Rencana-rencana kita adalah hal-hal yang sifatnya positif untuk mencapai tujuan kita. Nah, dalam risk management sebenarnya kita juga menyusun rencana, dan rencana itu biasanya berupa mitigasi terhadap risiko-risiko yang mungkin akan muncul. Nah, jadi risiko-risiko ini kita sudah pernah bahas kalau saya nggak salah di episode kedua ya mungkin ya. Nah, di sana kita singgung bahwa risk itu berhubungan dengan dampak dan probability terjadinya. Nah, dari sana kita akan menentukan mitigasi risiko yang paling tepat ya, agar dampak yang akan mungkin muncul terhadap rencana kita ini bisa kita reduksi. Nah, jadi kalau dikatakan controlling dengan risk management ya, sebenarnya controlling akan mengontrol semuanya. Rencana-rencana activity kita untuk mencapai target dan juga rencana-rencana mitigasi kita ya untuk menghindari penyimpangan terhadap target. Nah, ada hal yang menarik ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu bahwa sekarang sangat dinamis gitu. Artinya kita juga harus siap ya menyusun mitigasi risiko dalam waktu cepat juga gitu. Jadi kepekaan kita terhadap perubahan eksternal ya, kita sudah pernah singgung politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang tidak terlalu susah ya untuk mendapatkan akses informasi. Jadi memang kita harus sering-sering baca kalau saya bilang ya. Amati kondisi di luar seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi, lalu kemudian perencanaan kita dan risiko kita sangat mungkin ya harus dievaluasi dan diimprove terus dalam periode waktu yang tidak lama lagi gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin 1 tahun, bisa jadi seperti Bu Esa tadi ya, kalau nggak salah ya, bisa jadi dalam 3 bulan sekali kita sudah punya rencana kerja sekaligus mitigasi risiko yang mungkin muncul di 3 tahun ke depan, 3 bulan ke depan. Dan tidak menutup kemungkinan, jangan membatasi diri, bahkan mungkin mingguan. Ya kalau tuntutannya seperti itu. Yeah. Jadi karena memang kita tidak bisa mengontrol kondisi eksternal. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Alright, classy people. This is the end of our show for this episode ya. Controlling for the best result. Oke. Tentunya bisa kita simpulkan ya Pak ya, hanya dengan pengawasan yang tepat itu kita bisa memperoleh hasil yang terbaik. Insya Allah. Iya. Masalah bisa terdeteksi dini itu sehingga nggak nunggu sampai meledak dulu ya Pak ya. Iya. Nggak harus sampai nunggu harus meledak dulu, dan sumber daya juga bisa digunakan dengan efektif ya. Iya. Jadi tadi mendeteksi lebih dini itu mungkin dekat ke risk management lah itu. Iya. Oke, bisa seperti itu. Oke, kita langsung ke closing statement dari Pak Is untuk episode kali ini. Silakan. Oke, classy people. Untuk episode ini ya, controlling, saya mencoba meresumekan apa yang kita diskusikan bersama Yuri pada kesempatan ini. Pertama, kenapa sih kita perlu melakukan controlling ya? Simpel dah, untuk memastikan bahwa apa yang telah kita rencanakan, baik berupa activity untuk mencapai target atau mitigasi risiko untuk menghindari dampak penyimpangan terhadap target yang kita capai, sesuai dengan yang kita rencanakan. Artinya pastikan apa yang kita rencanakan benar-benar dilakukan atau di-actuating dengan benar. Nah, lalu kemudian menghadapi dinamika yang luar biasa saat ini ya, bahwa perencanaan kita dan juga mitigasi risiko kita sangat mungkin ya perlu cepat dirubah dalam periode waktu yang sangat singkat.
Nah, untuk itu ya, ada tip dari saya bahwa ini adalah saat yang tepat ya untuk menguji ketangguhan tim Anda ya. Tim yang solid menjadi kata kunci untuk bisa survive dalam kondisi yang sangat dinamis luar biasa saat ini. Nah, bagaimana untuk membangun tim solid ini? Kita sudah pernah singgung sebelumnya, tapi nggak ada salahnya saya ulangi lagi bahwa tim solid ini bisa kita bangun ketika trust atau kepercayaan dari setiap anggota tim itu terbangun dengan baik. Nah, kepercayaan itu berbanding lurus dengan kekompakan, komunikasi yang baik, dan juga kemandirian. Kemandirian artinya apa? Kemandirian dari masing-masing individu dalam tim benar-benar menguasai kompetensi teknis yang harusnya dia miliki, baik dari segi pengetahuan maupun skillnya. Dan yang harus dikurangi adalah ego dari masing-masing anggota tim. Kemukakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Mudah-mudahan dengan demikian tim solid Anda akan survive dalam kondisi yang dinamika luar biasa saat ini. Itu dari saya, terima kasih. Oke Pak Is, thank you untuk closing statementnya. Oke, thank you Yuri. Oke. Luar biasa. Untuk Anda Classy People, yuk di-share ya videonya. Pastinya untuk Anda yang mau belajar manajemen secara praktis tapi hasilnya maksimal, di sini aja pastinya di manajemen praktis. Oke, terima kasih juga pastinya untuk The ZHM Premier Padang yang sudah menyediakan tempat yang cozy banget ya Pak ya. Luar biasa. Untuk rekaman Keren. kita kali cozy. ini. Ya. Oke, kalau gitu saya Yuri Adeline pamit dan praktisi manajemen kita Bapak Iskandar Z. Lubis pamit. Salam manajemen praktis, just make it simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you.